Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Fikra Rajulikfa dari Instansi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat. Halo, selamat datang di perjalanan singkat membentuk ASN Pengawal Negeri. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelaraskan cara pandang, mengasah cara pikir, dan menajamkan cara tindak. 3 modul, 1 napas, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Arahnya jelas, yaitu menjadi aparatur yang profesional, netral, bersih, melayani, dan merekatkan persatuan Indonesia. Ayo kita mulai. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah tentang cara pandang atau lensa melihat Indonesia yang utuh, majemuk, dan berdaulat, yang berlandaskan 4 konsensus: Pancasila, Undang-Undang 1940, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan hafalan, ini kompas moral hukum dan tindakan ASN sehari-hari. Mari kita tarik garis sejarah. Kebangkitan Nasional 1908 menyalakan organisasi modern. Kemudian Sumpah Pemuda 1928 menetapkan bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan. Kemudian Proklamasi 1945 yang mematrik kemerdekaan. Keputusan bersejarah seperti penetapan bahasa Indonesia dan perubahan perumusan Piagam Jakarta menunjukkan kedewasaan elit pendiri bangsa, yaitu mendahulukan persatuan daripada kemenangan kelompok. Itu merupakan teladan kepemimpinan kolaboratif untuk ASN masa kini. Sekarang kita bahas nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nilai-nilai ini bukan slogan, ia hadir dalam pilihan harian: patuh hukum, melayani setara, mengutamakan produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa, dan memberi solusi tanpa pamrih. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, sekaligus perekat persatuan. Ringkasnya, karakter dulu baru kinerja. Nah, kita sudah punya kompas, lalu bagaimana menavigasi gelombang zaman? Mari kita masuk ke modul 2, yaitu analisis isu kontemporer. Dunia ini berubah cepat. Tugas ASN adalah membaca perubahan, memilah isu krusial, lalu bertindak proporsional. Di sini kuncinya: pahami isu, gunakan teknik analisis, dan pegang etika. Isu prioritas hari ini ada korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa seperti hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Lalu apa benang merahnya? Semuanya menggerus kepercayaan publik, melemahkan pelayanan, dan mengancam persatuan. Maka respon ASN harus memiliki 3C, yaitu cermat, cepat, dan konstitusional. Kemudian bagaimana menganalisisnya? Kita bisa menggunakan alat sederhana namun tajam, yaitu tapisan isu atau yang biasa disingkat USG. Yang pertama ada ukur urgency, seriousness, and groupness. Yang pertama ada ukur dampak, urgensi, dan kemudian kemudahan intervensi. Lalu pilih yang paling kritikal dari alat sederhana USG tadi. Yang kedua ada mind mapping. Kita bisa memetakan sub-sub isunya, kemudian aktor-aktornya, dan relasi sebab akibat untuk melihat gambaran utuh. Yang ketiga, alat sederhana untuk menganalisis isu-isu kontemporer ini ada fishbone diagram. Dia itu menggali akar masalah per kategori seperti manusia, metode, material, regulasi, agar solusi itu tepat sasaran. Kemudian yang keempat ada gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan target layanan, lalu tutup celah dengan perbaikan proses. Setelah itu, dalam analisis isu kontemporer ini, kita harus memiliki sikap kerja yang dibutuhkan. Apa-apa saja, yaitu integritas, kompetensi, netralitas, dan kolaborasi lintas sektor. Pada praktiknya bisa kita contohkan seperti tolak gratifikasi, jaga data dan privasi, verifikasi informasi sebelum berbagi, dan laporkan pelanggaran sesuai kanal resmi. Ingat, komunikasi ASN harus sopan, objektif, dan terukur, offline maupun online.
Nah, setelah sudah bisa membaca gelombang-gelombang isu kontemporer, kini gimana cara nyiapin fisik, mental, dan aksi tim agar kapal layanan publik melaju stabil? Mari kita masuk ke modul ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan adalah stamina pelayanan. Intinya harus sehat jasmani, kuat mental, tertib etika, rapi protokol, solid sebagai tim. Ini bukan gaya militer, ini disiplin sipil untuk layanan yang andal. Pertama ada menjaga jasmani kita atau menjaga kebugaran dengan aktivitas yang rutin dan terukur seperti lari, push up, sit up, shuttle run, dan pola hidup sehat. Gunakan patokan sederhana, latihan 15-25 menit per sesi, 3-5 kali seminggu dengan pemanasan dan pendinginan. Tubuh bugar membuat pikiran jernih, keputusan lebih presisi, dan pelayanan kita sebagai ASN lebih sabar. Yang kedua ada mental. Kelola stres dengan kendali diri, kenali bias berpikir, latih fokus, seimbangkan kerja, istirahat, dan bangun emosi positif. ASN yang tenang akan lebih tahan tekanan dan tidak reaktif terhadap provokasi. Yang ketiga ada etika dan etiket. Komunikasi efektif itu dua arah, sopan, jelas, dan empatik. Pahami tata tempat, tata upacara, keprotokolan, dan table manners. Ini bukan formalitas, ini bentuk penghormatan pada lembaga, tamu, dan warga yang dilayani. Dan yang keempat, kerja tim. Bangun kekompakan melalui simulasi sederhana, problem solving, koordinasi, dan kepercayaan dari spiderweb hingga folding carpet. Latihan-latihan ini melatih peran, kecepatan, tanggap, dan saling dukung saat tekanan datang. Kelima, rencana aksi. Buat action plan yang singkat namun operasional, seperti tujuan, indikator, langkah, penanggung jawab, dan tenggat. Ambil satu isu prioritas, misalnya hoax layanan, lalu jalankan siklus cepat, sosialisasi SOP, kanal aduan, respon 24 jam, evaluasi mingguan. Hal-hal ini kecil, tapi harus dilakukan secara konsisten agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu kompas ini kan sudah ada, radar sudah menyalakan, mesin sudah siap, tinggal arahkan kapal pelayanan menuju tujuan konstitusi. Menjadi ASN pengawal negeri berarti memadukan tiga hal, cara pandang yang berlandas Pancasila, cara pikir analitis terhadap isu, dan cara tindak yang sigap, sehat, tertib, dan beretika, mulai dari diri, unit kerja, lalu untuk Indonesia. Selamat berkarya, jaga integritas, layani dengan hati, dan rekatkan persatuan. Sampai jumpa di lapangan pengabdian.